Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kita, yaitu dalam mata pelajaran anak-anak kita yang penting ya, Nak ya. Anak-anak, sebelum kegiatan kita ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang bisa memimpin doa pada hari ini? Oke, silakan Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita dalam hari ini diberkahi oleh Allah. Sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Ya, silakan siapa di antara anak semuanya yang bisa memimpin lagu kebangsaan. Oke, silakan kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Berapa orang yang tidak hadir, Nak? Oke, kita cek dulu, Nak ya. Kita berjumlah 30 orang yang hadir, 26 orang. Ibu absen dulu ya. Aditya ada? Ahmad Fahri? Ahmad Fahri? Kita 30 orang, 26 yang hadir. Yang lainnya berhalangan hadir. Semoga yang sakit itu cepat sembuh. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Ada sesuai dengan kita pada hari ini akan dilaksanakan selama 40
45 menit, berarti 1 jam ke depan. Ibu minta nantinya pada kegiatan hari ini kalian dapat beraktif ya, mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bisa anak semuanya? Bisa. Kesepakatan kita minggu kemarin kita membahas masalah kenakalan remaja. Nah, pada minggu ini sesuai dengan kesepakatan kita akan membahas masalah tentang stop pembulian. Ya, apa itu pembulian? Perundungan. Apa itu perundungan? Nanti akan kita kupas lebih lanjut ya. Kegiatan kita pada hari ini akan dilaksanakan selama 45 menit, berarti 1 jam ke depan. Ibu minta nantinya pada kegiatan hari ini kalian dapat beraktif ya, mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bisa anak semuanya? Bisa. Adapun tujuan pada pelaksanaan pada hari ini, Ibu mengharapkan bahwasanya kalian dapat memahami tentang bullying itu sendiri, perilaku bullying itu seperti apa, dan sebab dan dampak dari pembulian itu sendiri, serta berani cara melawan tindakan pembulian itu sendiri. Namun sebelum kegiatan ini kita masuki ke tahap inti, ada baiknya kita eksplikan terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini lebih semangat. Oke? Ayo kita semuanya berdiri. Ada satu orang nantinya, ada yang bisa menampilkan ke depan, mengikuti. Kita praktekkan dulu. Ada yang bisa? Ke depan. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nanti ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Terima kasih ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud tentang pembulian? Sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat untuk menindas yang lebih lemah. Oke, salah satunya itu sesuatu orang yang lebih kuat untuk menindas yang lebih. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan itu akan memberikan suatu pengantar dulu tentang pembulian ini. Berdasarkan penelitian di luar negeri, bahwasannya 40-80% anak usia sekolah mengalami pembulian. Ya, ada 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. Ya, berarti korban itu berarti pelaku itu pernah menjadi korban pembulian itu sendiri. Terus 60% siswa SD SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu yang masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Banyak yang terjadi nak ya, ketika anak-anak sekolah SD SMP tidak menutup kemungkinan kalian SMA ini pernah mengalami pembulian. Pembulian itu banyak macamnya. Ya, nanti akan kita bahas. Terus berdasarkan penelitian Indonesia bahwasanya 30,8% itu bullying, 77,3% bullying non verbal, 40,1% bullying verbal, dan 36% bullying fisik. Ada yang tahu itu verbal itu apa? Non verbal itu apa? Verbal itu apa? Dan fisik itu apa? Ada yang tahu? Verbal itu kata-kata. Nah, kalau non verbal? Jadi perbuatan. Kalau fisik? Kontak. Oke, paham ya? Oke, ini ada pengertian dari pembulian itu sendiri. Oke, coba Lydia. Coba, apa itu bullying adalah? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tetapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara kronis, juga melupakan bullying. Oke. Jadi pembulian ini berarti bukan hanya dilakukan hanya satu kali, berarti berkali-kali yang mengakibatkan orang siswa atau korban yang merasakan pembulian itu merasa ketakutan. Oke. Selanjutnya manifestasi pembulian. Oke, ini bentuk fisik.
bentuk dari pembulian mengejek atau mengancam. Oke. Terus bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan. Tahu mengucilkan? Mengabaikan dan mendiskriminasikan. Berarti itu bentuk dari psikologis. Apa itu psikologis? Psikologis itu jiwanya, ya. Fisik tadi itu badannya. Kalau psikologis itu lebih ke jiwa. Oke. Kita lanjutkan. Konsekuensi pembulian. Anak muda yang jadi korban memiliki cenderung lebih besar untuk bunuh diri. Berarti dampak dari yang dibully itu adalah bisa mengakibatkan bunuh diri. Karena kenapa? Karena perilaku yang dia terima itu sering berulang kali. Terus anak baik menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap permusuhan dibanding dengan anak-anak lain. Ya, jadi orang yang sudah pernah melakukan pembulian, dia merasa kuat, ya, jadi dia merasa hebat dalam ruangannya, gitu ya. Terus anak yang di masa kecil menjadi pelaku menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok. Ada yang merokok ruangan ini? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Dan menggunakan obat-obat di masa depannya. Jadi seperti ini. Pembulian itu akan bakal terjadi dengan diri kita itu berawal dari faktor ketika kita di waktu kecil. Salah satu contoh, ketika masa perkembangan anak dari 0 sampai 5 tahun, kalau perilakunya tidak bisa dirubah, 0 sampai 5 tahun itu akan mengakibatkan perilaku kedepannya itu tidak ada perubahan. Contoh, kita melihat anak-anak kecil, ketika dia misalnya dia mau naik tangga, kalau dia tidak dipegang, kita takut anak itu jatuh. Jangan katakan jangan, tapi cari cara supaya bagaimana caranya anak itu bisa hati-hati dan naik tangga bisa sampai ke atas. Oke, dampak dari bully bagi pelaku apa? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa membaca di depan? Apa itu dampak dari bully bagi pelaku? Ada? Oke, Pak. Dampak bagi pelakunya yaitu tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang kedua, bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Yang ketiga, bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya, dapat korban. Apa dapat korban? Merasa mogok malah datang ke sekolah, menghilangkan kepercayaan diri dan konsep diri, tidak pede, ya, konsep diri itu tidak ada, keinginannya untuk bagaimana itu tidak ada, ya. Terus kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bully yang sudah terjadi. Tahu tidak? Ya, karena dia merasa tidak ada kepercayaan diri, dia merasa malas aku, gitu ya, karena tidak ada kemandirian dalam diri, ya. Terus kehilangan konsentrasi dalam belajar itu jelas. Jangankan nak datang ke sekolah, jangankan nak belajar, datang ke sekolah aja karena takut tadi, ya. Terus menunjukkan gejala stres, ya. Waktu baca stres itu depresi dulu, sudah depresi tingkatannya baru stres. Terus membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Berarti bisa mengakibatkan bunuh diri, ya. Terus mengapa bullying itu bisa terjadi? Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, ya. Terus adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri seperti yang dijelaskan sama Rian tadi, ya. Apa tadi bullying tadi? Ada suatu kekuatan ya dari dirinya kan. Jadi kawan-kawan itu dia lihat teman-temannya itu merasa di bawah dia, jadi dia tindas, gitu ya. Terus minimnya pengawasan dan penilaian di sekolah terhadap perilaku siswa. Di sekolah kita apakah minim dengan kegiatan itu? Tidak ya, alhamdulillah tidak ya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Ada premanisme di sekolah kita? Tidak. Terus karakteristik pelaku bully apa? Ada di belakang bisa memaparkan sedikit apa karakteristik pelaku bully? Agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat, secara sadar dominan dan berusaha
Lanjut, kita masuki yang selanjutnya. Ada karakteristik anak yang dibully. Secara fisik, guru tidak terlalu gemuk. Memiliki kelainan fisik, pendiam. Jangan perlu nanti kalian pernah bully, ya pernah bully bukan ya? Terus memiliki perbedaan selera. Terus salah tidak mengikuti tren. Oke, stop school bullying. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Dari yang ibu sampaikan tadi berkenaan dengan pembulian, ini kalian sudah ibu bagi 3 kelompok sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu harapkan dari setiap kelompok tadi sudah dapat memahami apa yang ibu sampaikan tadi berkenaan dengan stop bullying sendiri. Oke, dari ketiga kelompok ini, di antara ketiga kelompok ini, siapa di antara kelompok 1, 2, 3 ini yang bisa menampilkan ke depan dari apa yang sudah ibu sampaikan berkenaan dengan stop bullying? Saya, Bu. Oke, Iban, silakan Iban. Kita kasih apa dulu? Yang pertama ialah tentang pengertian bullying. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Yeni tadi, pembulian itu adalah suatu tindakan di mana seseorang yang memiliki suatu power menindas pada orang yang terlalu lemah. Contohnya orang yang berotot membuli pada orang yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, seperti itu. Dan kita bisa lihat penyebab dari bullying itu sendiri. Yang pertama itu, pembuli itu kurang kasih sayang kepada orang tua mereka. Yang kedua, tidak adanya teman yang menunjang mereka untuk melakukan kebersamaan lainnya. Yang ketiga, mereka kurang melakukan kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, sehingga mereka melakukan apa yang membuat mereka tertarik, mereka melakukannya. Yang ketiga ialah dampak dari pembuli itu sendiri. Dampak dari pembuli itu sendiri, mereka sangat merasa puas. Jika mereka menindas seseorang yang lemah, mereka akan puas, baik dari psikis, batin, ataupun di luar dari bagian tubuh mereka sendiri. Zaman sekarang ini, alangkah banyaknya kita melihat teknologi yang semakin canggih, bukan? Maka dari itu kita harus mencari poin-poin penting terhadap Google. Kita dapat melihat di sana informasi bagaimana cara menjadi individu atau satu kelompok yang lebih baik dengan meninggalkan bullying ataupun perilaku kekerasan lainnya. Yang kedua ialah kita harus bersosialisasi kepada teman agar kita tidak merenung ataupun memikirkan hal-hal yang tidak penting, seperti itu. Yang ketiga, kita harus aktif dalam kegiatan di luar rumah ataupun di dalam rumah, seperti itu. Jika kalian ingin aktif di dalam sekolah, kalian bisa mengikuti berbagai organisasi dan eskul-eskul yang berada di dalam sekolah. Dan jika kalian ingin aktif di luar sekolah, kalian bisa mengikuti kegiatan gotong royong, rohis di masjid, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyebutkan sedikit tentang apa yang saya jelaskan tadi. Pembulian itu adalah suatu tindakan yang sangat fatal akibatnya apabila kita lakukan kepada seseorang. Maka dari itu teman-teman, apabila kita ingin terhindar dari pembulian, kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu tadi yang saya dapat sampaikan, semoga kalian paham. Apakah kalian paham apa yang saya jelaskan tadi? Paham. Oke, terima kasih apabila kalian sudah paham. Jika saya memiliki kesalahan kata, mohon dimaafkan. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Iqbal menjelaskan tentang stop school pembulian. Oke. Dari apa yang dijelaskan oleh Iqbal tadi, sudah jelas bahwasannya pembulian itu adalah hal yang sangat fatal, ya, baik bagi korban dan yang membuli. Oke, baiklah anak semuanya, kegiatan kita sepertinya akan berakhir. Jadi sebelum berakhirnya kegiatan kali ini, di atas meja kalian sudah saya bagikan selembar kertas. Silakan dibagikan oleh teman-temannya. Dibagikan, oke.
pemberian itu sendiri bagi korban. Tidak usah baca. Apa dampak pembulian itu sendiri bagi korban? Oke. Apa dampak pembulian itu sendiri bagi korban? Oke, yang kedua. Yang kedua, sudah yang pertama tadi? Oke, kita masuki soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah melakukan pembulian? Kalau iya, kalau ada, katakan apa. Kalau tidak, tidak. Kalau pernah, berarti ada. Apa bentuknya? Verbalkah, non-verbalkah, fisikah? Saya tidak akan tidak sebut nama. Ya, tidak sebut nama. Tidak sebut nama. Pernahkah kalian melakukan suatu pembulian? Seperti disampaikan tadi ada 3, verbal, non-verbal, dan fisik. Oke, kalau sudah silakan ditempelkan di depan kertasnya. Kelompok 3 di sudut, kelompok 1 jawab. Nah. Di antara kalian, silakan ibu minta setiap kelompok 1 orang sedikit saja. Silakan. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan, yuk, silakan. Bukan lima lagi, yang saja, coba cewek, yuk, yuk. Dibacakan aja. Dibacakan. Kelompok 3 siapa? Jelom. Yuk. Oke, silakan. Oke, kelompok 1. Oke. Itu adalah apa dampak pembulian itu sendiri bagi korban. Seperti depresi. Depresi. Oke. Kelompok 1 nyatakan bahwasanya dampak dari korban itu adalah depresi. Kelompok 2. Apa dampak dari? Iya. Mari sana. Dampak dari korban pembulian tersebut yaitu korban menjadi takut untuk datang ke sekolah karena depresi. Oke, sama. Korban menjadi takut datang ke sekolah karena depresi. Oke, kelompok 3. Yang pertanyaan yang kedua saja. Pernahkah kamu melakukan suatu pembulian? Ya. Yang kedua tadi ada takut. Tidak. Mungkin ia saat main-main dengan teman, dia saling nanti melakukan. Oke, berarti tidak sengaja melakukan tanpa disadari. Apa yang kita lakukan itu merupakan suatu pembulian. Oke, kita kasih aplaus dulu. Baiklah anak-anak semuanya, kegiatan kita akan berakhir. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga anak-anakku semuanya dapat terhindar dari sikap dari pembulian, dibully atau membuli teman-temannya. Pada dasarnya, percayalah kalau kita berbuat baik, kita akan menerima sesuatu hal yang baik. Kalau kita membuat sesuatu hal yang buruk dengan orang, akan menerima yang buruk. Oke, kegiatan kita akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kegiatan kita ini berakhir, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa berdoa? Memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak semuanya. Semoga kegiatan kita
bahwasannya seperti yang disampaikan tadi, apapun yang terjadi dalam diri kita, itulah apa yang kita buat untuk orang lain. Oke, Ibu terima kasih. Ibu harapkan semuanya dapat mengikuti proses pembelajaran untuk selanjutnya dengan baik. Dan Ibu tunggu minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.